Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Branda. Kami akan hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Dan di hari ini aku akan membahas sebuah kasus investigasi kriminal yang menurut aku sangat sadis sekali yang terjadi di Amerika Serikat. Seperti apa? (911), do you need fire, police, or medical? Police and medical. Medical on the line. It's late, sir. Don't open that. Don't open that. Fire rescue, what's your address? Young man beating up a woman across the street. Okay, are they outside or in a house? It's in a garage. Okay, can you tell if he has any weapons? I think he had a knife, but I'm not positive. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. All right, we're going to get the paramedics right out there. Sir, what did the guy look like? Was he white, black, Hispanic? He is white. Do you know who he is? I have no idea. All right, I'm bleeding pretty bad. So Okay, we got an ambulance and everybody en route. Just stay right there and stay calm, okay? Pada tanggal 15 Agustus 2016 pada malam hari, seorang warga Florida bernama Jeff menelepon polisi. Dilaporkan bahwa ada seorang pemuda yang tengah memukuli tetangganya. Dan ia sendiri atau Jeff terluka dan berdarah karena ia mencoba untuk melerai. Dan mendengarkan hal tersebut, tim kepolisian pun segera datang ke lokasi kejadian. Dan setelah tiba di lokasi kejadian, aparat kepolisian pun tidak bisa mempercayai dengan apa yang dilihat mereka. Ini mungkin menjadi adegan terbrutal yang pernah mereka saksikan. Satu pria muda tengah duduk di atas tubuh manusia yang sudah tergeletak dan ia tengah memakannya. Saat polisi tiba, pria itu diketahui tengah menggigit bagian wajah korban dan kemudian mengunyahnya sepotong demi sepotong. Dan kisah yang akan kita bahas di hari ini terjadi di Jupiter, USA. Jupiter adalah kota kecil yang terletak di Palm Beach County, Florida. Siapapun yang akrab dengan Palm Beach County pasti tahu bahwa ini adalah salah satu daerah yang dihuni oleh orang-orang kaya di Florida. Dan mereka yang tinggal di sini biasanya akan hidup dengan kemewahan dan bergelimang harta. Termasuk di sini adalah pasangan kekasih John Stevens dengan Michelle Mason. Dan mereka berdua telah bersama-sama selama 19 tahun dan dikaruniai 2 anak. Saat berusia 53 tahun, Michelle adalah seorang perencana keuangan. Michelle sendiri tumbuh besar di keluarga yang kaya raya dan ayahnya adalah mantan wali kota Miami Utara. Sedangkan suami Michelle yaitu John saat ia berusia 59 tahun adalah seorang pemilik perusahaan yang menangani perencanaan taman kota. Kedua orang kaya itu pensiun di usia yang masih sangat muda. Mereka berdua suka tinggal di tepi laut, kemudian sering pergi memancing. Dan keduanya juga sering membagikan hasil tangkapan mereka melalui foto di media sosial. Dan setelah pensiun, keduanya pun membeli rumah di tepi laut di West Palm Beach dan mengubah garasi mobil mereka menjadi ruang tamu. Dan ketika tidak ada kerjaan atau tengah santai, mereka biasanya akan membuka pintu garasi lalu duduk di sofa yang telah ditempatkan di garasi, kemudian nonton TV sambil meneguk bir. Dan mereka juga sesekali akan mengobrol dengan tetangga yang kebetulan lewat. Dan di hadapan para tetangga dan rekan-rekan lainnya, mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sangat mesra. Namun, tidak ada yang mengira jika nasib buruk akan datang menimpa mereka tanpa peringatan sebelumnya.
Senin 15 Agustus di tahun 2016, saat ini Florida berada di tengah musim panas dan suhunya bisa mencapai 30 derajat Celcius. Dan setelah makan malam, Michelle dan John seperti biasa akan membuka pintu garasi, kemudian duduk di sofa, minum bir, nonton TV, dan menikmati malam yang damai dan sunyi. Dan setelah meneguk satu botol wine, John pun keluar mengajak anjing peliharaannya untuk jalan-jalan, sedangkan Michelle ditinggal sendirian di garasi dan nonton TV. Dan tidak lama kemudian, tetangga di seberang jalan yaitu Jeff mendengarkan jeritan wanita. Ya, betul sekali, Jeff yang di awal cerita menelepon 911. Jeff berlari ke bawah dan kemudian membuka pintu. Ternyata ia melihat Michelle, tetangganya di seberang jalan, tengah berada di garasi sambil berteriak keras. Di samping Michelle juga terdapat seorang pemuda yang dengan panik ia terus buka pintu mobil, kemudian membantingnya hingga tertutup. Dan melihat keadaan ini, Jeff pun segera berlari, tetapi sebelum dia bisa sampai ke seberang jalan, ternyata pemuda itu sudah berjalan ke arah Michelle, kemudian membanting Michelle ke tanah dan meninjunya berkali-kali. Dan setelah pria tersebut sadar jika Jeff tengah berlari ke arahnya, ia pun berkata kepada Jeff, "Kamu tidak mau menjadi bagian dari ini, enyahlah." Dan tentu saja Jeff tidak takut akan hardikan itu. Jeff yang memiliki fisik yang lumayan tinggi dan tegap akhirnya mengangkat tubuh pria tersebut, kemudian membantingnya ke tanah. Dan Jeff kira bantingannya yang kuat akan membuat pemuda itu tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Tetapi tanpa diduga, pemuda itu kembali berdiri, dan di saat inilah Jeff baru menyadari kalau pemuda itu memegang pisau berdarah di tangannya. Tusukan demi tusukan dilancarkan ke tubuh Jeff. Dengan keji, pria itu menikam bagian lengan, perut, dan punggung Jeff. Darah pun terus mengalir dan tidak dapat berhenti. Jeff juga tidak ingat berapa kali pria tersebut berusaha untuk kembali menikamnya. Dengan keadaan penuh luka, Jeff pun lari masuk ke dalam rumah Michelle, kemudian ia berputar dan akhirnya ia tiba di pintu depan, dan dengan tubuh yang berlumuran darah, Jeff pun berhasil masuk ke dalam rumahnya sendiri. Dan begitu Jeff sampai di rumahnya, ternyata kesadaran Jeff mulai berkurang, tetapi ia tetap berusaha untuk menelepon 911, yaitu adalah percakapan di awal video ini. Dan sebenarnya siapa pemuda yang telah menyerang Jeff dan Michelle? Austin Haruf, semoga aku tidak salah menyebutnya, lahir di tanggal 21 Desember di tahun 96, Jupiter, Florida. Dia adalah putra tertua dalam keluarganya. Austin memiliki seorang adik perempuan yang berusia 1 tahun lebih muda. Keluarga Austin yang memiliki latar belakang sangat baik. Ayahnya adalah seorang dokter gigi dan ibunya adalah seorang apoteker. Mereka satu keluarga tinggal di kawasan elit di Palm Beach County, Florida. Dan akhirnya kedua orang tua Austin bercerai di tahun 2010. Dan ayahnya memutuskan untuk keluar dari rumah mereka setelah mereka bercerai. Austin dan adik perempuannya pun akhirnya ikut tinggal bersama dengan ibu mereka. Dan meskipun perceraian kedua orang tuanya memiliki dampak tertentu, tetapi prestasi Austin di sekolah sangat stabil dan gemilang. Dipengaruhi oleh latar belakang medis kedua orang tuanya, Austin pun bertekad untuk menjadi seorang dokter. Dan nilai-nilai di sekolah menengah milik Austin cukup membanggakan, tidak hanya ditempatkan di kelas pilihan, tetapi prestasi Austin juga berhasil menduduki peringkat teratas di dalam kelas pilihan itu. Dan selain studinya, Austin juga berbakat dalam bidang olahraga.
Austin yang memiliki fisik kekar dan tegap tersebut sangat gemar sekali dengan olahraga rugby. Dan Austin pun tergabung dalam tim rugby dan tim gulat di tahun terakhir sekolah menengahnya. Dan meskipun memiliki tinggi 1,8 meter dengan berat 200 pound dan serta mahir di bidang olahraga dengan konfrontasi fisik yang kuat, tetapi pada kenyataannya, teman-teman sekelas dan gurunya menganggap Austin adalah anak yang sangat pemalu dan sopan. Dan pelatih rugby Austin berulang kali mengkritiknya bahwa ia terlalu hati-hati dalam bermain rugby. Dan kepribadian Austin yang relatif tertutup juga membuatnya rutin menulis diari untuk mengekspresikan emosinya. Dalam salah satu artikel yang pernah ditulisnya, Austin mengatakan bahwa dia adalah anak yang pemalu, baik hati, bahagia, dan tidak mudah menyerah terhadap kegagalan. Tetapi terhadap rasa pemalunya, Austin mengatakan ia tidak suka dan berharap dia bisa menjadi lebih percaya diri dan terbuka sehingga lebih banyak orang akan menyukainya. Dan di tahun 2016, Austin yang berusia 19 tahun berhasil masuk ke Universitas Negeri Florida untuk mengambil jurusan biologi. Prestasi di perguruan tinggi juga sangat baik dan maksimal. Dan Austin pun berhasil menjadi anggota dari sebuah organisasi persaudaraan bergengsi, yaitu adalah Alpha Delta Phi. Dan meskipun Austin tidak masuk ke dalam tim sepak bola universitas, tetapi akhirnya ia mengembangkan hobi baru dalam berolahraga, yaitu pergi gym. Today, I'm going to be talking about fitness as a whole and the challenges it brings, okay? The challenges with fitness are that you got to stay dedicated. Dedication is a very important point. Dalam sebuah postingan di media sosial, Austin berbagi pengalaman dan wawasannya dengan teman-temannya. Selain itu, Austin juga menyukai kreasi musik dan telah menciptakan beberapa lagu rap sendiri. Untuk seorang mahasiswa muda berusia 19 tahun, Austin tidak diragukan lagi memiliki bakat yang luar biasa, tentunya dengan masa depan gemilang yang tengah menantinya di depan mata. Dan jika ia tidak melakukan kesalahan fatal, Austin hari ini mungkin akan mengikuti jejak kedua orang tuanya dan berprofesi sebagai dokter. Dan siapa yang sangka setelah kuliah 1 semester panjangnya, perangai Austin pun berubah 360 derajat. Hello fellow lifters, today I'm going to talk about persistence in weightlifting. This is very important because without persistence, you don't have anything, okay? What's up guys? I just want to let you know that I want to follow myself, you know? I want to actually believe in myself. I know what's right for me. I don't need drugs. I know that they can change me, but the thing is, that's not being healthy, you know? We're all the same though. Peace out. Peace. Pada bulan Juli 2016 saat liburan musim panas tiba, Austin yang hanya tinggal di rumah selama beberapa hari memutuskan untuk memindahkan tempat tidurnya dari kamar ke garasi mobil karena ia mengklaim bahwa kamarnya penuh dengan hawa iblis. Dan tingkah laku aneh Austin ternyata menarik perhatian anggota keluarga. Pada hari-hari berikutnya, mahasiswa yang biasanya pemalu dan sering tersenyum itu tiba-tiba menjadi terlihat sangat murung. Dan kondisi emosi Austin yang dari tadinya tersenyum kemudian bisa menjadi marah hanya dalam hitungan detik. Terkadang dia bahkan berteriak histeris tanpa alasan. Selain itu, Austin juga akan selalu terjaga di sepanjang malam dan dia akan sangat energik sekali ketika sudah masuk larut malam.
Dan selama liburan musim panas itu, Austin akan berjalan mondar-mandir di rumah. Kemudian, setiap beberapa jam sekali, ia akan mengetuk pintu di seluruh ruangan dalam rumah, memberitahu keluarganya bahwa sebenarnya dia sedang melindungi mereka dari terjangan atau serangan iblis. Dan keluarga Austin pun menyampaikan keprihatinan mereka atas kesehatan mental Austin dan lalu bertanya apakah Austin ada mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan Austin dengan besar hati mengakui bahwa dirinya pernah mengkonsumsi narkoba dan ia sudah berhenti menggunakan barang haram itu. Dan Austin juga mengakui ia semuanya sudah pernah mencobai, dari hanya sekedar obat pereda rasa sakit hingga narkoba kelas kakap. Dan semenjak inilah perhatian seluruh anggota keluarga Austin pun tertuju pada Austin. Dan setelah beberapa saat, Austin mengatakan dia tidak lagi menggunakan barang haram itu, tetapi tampaknya Austin tidak memperlihatkan tanda-tanda membaik. Hello. Hi guys. Well, I just wanted to say that I think the best exercise for your chest muscles would probably be the bench press. It just was the best. Like, I just want to fucking say that. And like, anybody who disagrees is such an asshole. Dan Austin pun mengatakan bahwa ia tidak lagi menggunakan barang haram itu, tetapi pada kenyataannya tingkah laku Austin memperlihatkan gerakan maupun tindakan yang berlawanan arah. Ibunya Austin, yaitu Mina, berdiskusi dengan anggota keluarga bahwa Austin mungkin memiliki masalah mental dan apakah Austin ini harus menjalani perawatan psikiatri wajib. Karena menurut Undang-Undang Baker Florida, untuk pasien yang mempunyai gejala penyakit mental, maka pemerintah bisa memberlakukan isolasi 72 jam untuk tujuan perawatan. Dan tidak hanya untuk melindungi orang-orang di sekitar, tetapi juga untuk melindungi keselamatan pasien itu sendiri. Dan terlihat dari beberapa video yang diupdate Austin, videonya secara bertahap berubah menjadi lebih kelam dan sering bertindak aneh. Tidak hanya lirik yang dia buat menjadi semakin radikal, tetapi watak dan sifat dari Austin secara keseluruhan berubah menjadi lebih kasar. Dan sebulan sebelum Austin melakukan insiden penyerangan kepada Jeff dan Michelle, ia diketahui pernah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya tengah berjalan di dalam rumah sambil menggenggam pistol. Dan di video berikutnya, Austin juga terlihat tengah mengobrol dengan ayahnya sambil memegang pisau. Dan meski tidak ada yang terluka, tetapi dapat terlihat bahwa gelagat Austin sudah tidak beres dan sepertinya ia mengalami gangguan jiwa yang berat. Video kali ini akan aku bagi ke dalam 2 part dan pembahasan berikutnya akan aku bahas tuntas di bagian kedua. Thanks buat kamu yang sudah ikutin video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan channel ini ke teman kamu. Aku Mr. Tanda, Taiwan Branda. Aku akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.